Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya kawan-kawanku program studi hukum keluarga Islam serta para pemerhati hukum dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel YouTube Laboratorium Syariah dalam rangka praktikum secara daring. Seperti pada judul kali ini, kita akan membahas seputar sistem asobah. Bagaimana sih pengertian, ketentuan, dan macam-macamnya? Sebelum memulai pembahasannya, ada baiknya nih untuk like, subscribe, dan share video ini agar instruktur-instrukturnya tetap semangat dalam membuat konten dan agar konten ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Kalau sudah, baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah materinya. Dari Muhammadiyah untuk bangsa. Jika kita memperhatikan secara seksama, pada pembahasan yang sebelumnya, yakni pembahasan tentang ashabul furud, harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, baik dalam Al-Nisa ayat 11, ayat 12, maupun ayat 176, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang secara tegas disebutkan pembagiannya, dan ada pula yang tidak secara tegas disebutkan pembagiannya. Nah, jika ashabul furud adalah bagian harta warisannya secara tegas disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, maka asobah inilah bagian harta yang tidak secara tegas disebutkan. Namun demikian, tak cukup hanya tidak tegas saja penyebutannya dalam dalil syariah, namun ia juga menghabisi sisa harta warisan. Secara kebahasaan, Ali At-Tabi menyebutkan bahwa arti daripada asobah adalah masdarul quwwah atau sumber kekuatan. Asobah yang merupakan jamak dari kata usbah ini dapat pula berartikan sekelompok orang. Bahkan, dalam beberapa kamus bahasa Arab akan kita jumpai bahwa makna dari asobah adalah sekelompok orang dari golongan laki-laki. Adapun secara keistilahan, menurut Fitriati dalam penelitiannya di tahun 2014, arti asobah adalah mereka yang menghabisi sisa harta pewaris. Secara spesifik, asobah dilandasi oleh beberapa dalil yang sebenarnya tidak secara tegas menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan tanda dari asobah. Semisal, di dalam Al-Nisa ayat 11, terdapat kalimat yang menyebutkan fa'il lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thulus. Artinya, jikalau pewaris tidak meninggalkan anak, maka harta warisannya adalah milik bapaknya, dan bagi ibunya adalah sepertiga. Biasanya, dalil Al-Nisa ayat 11 ini dijadikan landasan bagi penggolongan asobah bin nafsi, dibarengi dengan hadis yang diutarakan oleh Ibnu Abbas, al-hikul faraidah bi ahliha fama bakiya fahuwa li'uli rojulin zakarin, yang artinya berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak. Apabila ada sisa, maka itu adalah milik dari kerabat laki-laki. Tak jarang juga terhadap hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas ini pula yang melegitimasi kedudukan aswabah bin nafsi hanya sebagai pria. Aswabah sebagai penghabisan terhadap sisa harta sebenarnya tak sebatas pada pria semata. Terkadang ada juga aswabah yang dilakukan pria bersama perempuan, atau bahkan hanya perempuan saja. Perihal aswabah yang terjadi antara pria dan perempuan, atau yang biasa disebut aswabah bil ghair, bisa kita lihat dari ketentuan anak laki-laki bersama anak perempuan, sebagaimana dijelaskan pada Al-Nisa ayat 11. Zakari mislu hadil unsayain, artinya bagi seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, serta kalalah yang meninggalkan saudara laki-laki bersama saudara perempuan, baik melalui jalur sekandung maupun seayah sebagaimana dijelaskan pada ayat 176 Al-Nisa wa in kanu ihwata rijal wa nisa'an falizakari mislu hadil unsayain, yang artinya, dan jikalau ahli waris tersebut terdiri dari saudara laki-laki bersama saudara perempuan, maka bagiannya adalah saudara laki-laki 2 kali bagian saudara perempuan. Sedangkan kasus aswabah di mana hanya ada perempuan yang menghabisi harta pewaris, dalilnya adalah dari hadis dan sunnah yang diutarakan oleh Ibnu Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal. Kedua dalil inilah yang nantinya dijadikan landasan daripada ragam aswabah ma'al ghair. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW memutuskan bagian anak perempuan setengah
cucu perempuan garis laki-laki 1/6, dan sisanya untuk saudara perempuan. Adapun sunnah yang dimaksud adalah takri dari praktek Mu'adz bin Jabal yang memberikan warisan kepada saudara perempuan dan anak perempuan masing-masing setengah. Namun demikian, sebenarnya perihal asobah tidak semata dilatar belakangi hanya sebatas hubungan kekerabatan. Dahulu, meski mungkin saat ini tidak kontekstual, asobah juga dapat dilatar belakangi sebab memerdekakan budak atau juga karena si pewaris tidak memiliki ahli waris yang se-Islam. Perihal yang pertama, seorang budak yang sudah merdeka karena dimerdekakan, bagi yang memerdekakan akan mendapatkan sisa hartanya tatkala si mantan budak tersebut meninggal. Sedangkan yang kedua, saat si pewaris tak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisnya akan diberikan di Baitul Mal. Untuk lebih memperjelas beberapa penjelasan dan dalil-dalilnya, maka sebenarnya asobah itu dibagi atas dua, yakni asobah sababiyah yang karena memerdekakan budak atau karena tidak adanya ahli waris dari yang se-Islam, dan asobah nasabiyah, yakni asobah yang sebab daripada keturunan sebagaimana disebutkan pembagiannya ada tiga, yakni asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Nah, untuk merincikan lagi pemahaman kita seputar asobah, khususnya yang karena nasab atau keturunan, maka kita mencoba untuk membahasnya dalam gambaran skema. Skema yang pertama adalah asobah bin nafsi, di mana harta warisan akan secara otomatis dihabisi sisanya oleh kalangan pria tatkala sudah dibagikan harta warisan kepada ashabul furuj. Pembagian tersebut tetap berpatok pada kaedah bahwa ada yang menutupi dan ada yang tertutupi. Jadi, kemungkinan mewarisi secara asobah bin nafsi hanya akan terjadi pada satu pihak. Semisal, jika ada ayah dan anak, maka anak yang menjadi asobah. Jika ada ayah dan kakek, maka ayah yang asobah. Jika ada ayah dengan paman, maka ayah didahulukan, dan begitu seterusnya. Kedua, yakni asobah bil ghair, di mana skemanya bisa kita gambarkan dalam 4 bentuk. Pertama, yakni tatkala ada anak laki-laki bersama anak perempuan. Dalam skema ini dicontohkan ada 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Setelah ayah dan ibu istri ditetapkan dan dibagikan bagiannya dalam contoh skema ini, maka sisa harta dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan tersebut. Dalam contoh ini, maka sisa hartanya yang asobah tersebut dibagi dengan ketentuan laki-laki 2 bagian lebih besar dari perempuan. Jadinya, anak laki-laki mendapat sisa harta dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 1/4 dari sisa harta warisan. Kedua, yakni skema asobah bil ghair. Jika yang meninggal tidak meninggalkan anak, namun meninggalkan cucu, sedangkan cucu tersebut terdiri dari cucu laki-laki dan cucu perempuan, ketentuan pembagiannya sama seperti asobah bil ghair sebelumnya, yakni laki-laki 2 bagian lebih besar dari perempuan. Jadi, karena konteks skema yang menunjukkan ada 2 cucu laki-laki dan 1 perempuan, maka pembagiannya masing-masing cucu laki-laki adalah 2/5 harta sisa warisan, dan bagi cucu perempuan adalah 1/5 harta sisa warisan, setelah dibagi kepada ashabul furudnya. Ketiga, yakni skema asobah bil ghair, jika pewarisannya meninggalkan saudara kandung, ibu, dan istri. Pada contoh ini, sama halnya dengan posisi anak dan cucu pada skema sebelumnya. Pembagiannya tetap menggunakan kaidah 2/1, yakni laki-laki sama dengan 2 bagian lebih besar dari perempuan. Maka dalam kasus ini, saudara laki-laki mendapatkan setengah bagian dari sisa harta warisan, dan masing-masing saudara perempuan mendapatkan 1/4 bagian dari sisa harta warisan setelah dilakukan penetapan dan pembagian harta kepada ashabul furudnya, yakni istri dan ibu. Tak jauh berbeda dengan skema yang sebelumnya, sebenarnya skema ini pun juga bisa kita ibaratkan seperti skema yang sebelumnya, yakni di mana saudara
laki-laki dan saudara perempuan bercampur menjadi satu sebagai asobah. Nah, pada skema inilah sebenarnya asobah terjadi, namun bukan pada konteks saudara sekandung, namun saudara seayah. Pembagiannya pun masih sama dengan mengikuti kaidah 2:1, yakni posisi laki-laki mendapatkan 2 kali bagian daripada si perempuan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa saudara dan saudari yang bergabung menjadi satu. Nah, setelah memperhatikan dua macam jenis aswabah nasabiyah tadi, maka sekarang kita berada pada pembahasan terakhir dari jenis aswabah, yakni aswabah ma'al ghair. Pada skema ini akan kita lihat bahwa perempuan, yakni saudara perempuan baik sekandung ataupun seayah, akan mendapatkan sisa jika pewaris hanya meninggalkan ashabul furuz dari kalangan perempuan. Baik yang pertama sekandung seperti ini maupun seayah seperti ini, saudara perempuan seayah atau sekandung akan mendapatkan sisa setelah ashabul furuz mendapatkan penetapan bagian dan mendapatkan bagiannya. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan tentang aswabah ma'al ghair ini, maka berakhir pula penjelasan dari video ini. Semoga video ini menjadi manfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri, tetap nyalakan notifikasi loncengnya untuk update video-video laboratorium syariah yang tentunya edukatif di tiap minggunya. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammadiyah untuk bangsa.